Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di konten Kalapuna. Konten yang memiliki host termahal di Indonesia. Wow. Amin. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang nice to meet you banget. Beautiful, handsome, and mature. Asik. Bener ya bahasa Inggrisnya ya? Mature boleh. Kursus lo gue demi bisa hadir hari ini, dan mereka adalah bintang film yang akan segera tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Sebelumnya kita filmnya tentang apa? Kita berkenalan dulu dengan tim dari film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Hari ini udah hadir pada case-nya. Silakan perkenalkan diri, nama, jenis kelamin nanti difoto aja. KTP ada. Silakan perkenalan dari sebelah kanan, Kiri. Belakang. Ya. Halo, aku Alisa Bidin, berperan sebagai Sriatun di film Kuyang. Oke. Halo, saya Andri Masadi. Saya berperan sebagai Kunyang. Tingen. Oke. Halo, saya Putri Ayudya, berperan sebagai Mina Uwe. Sebelum mau nanya, kalian bertiga keturunan Kalimantan juga? Enggak. Saya bukan, calon saya insya Allah iya. Orang mana aslinya? Aku orang Banten dan ada Sundanya, ada Oke, Jawa. Pokoknya Jawa, Jawa Barat Banten. banget pokoknya. Oke. Anda? Jawa Timur. Surabaya. Jawa Tengah, Solo Purwokerto. Wah, cantik pantesan. Oh, alhamdulillah. Waduh, cantik banget ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang kadang-kadangnya lagi apa Ya, nih? calon Kalimantan. Ada Kalimantannya. Oke, kan Kuyang ini merupakan sosok yang sangat terkenal di dunia persetanan ya. Iya kan, karena Indonesia tuh memiliki setan-setan yang unik dan punya ciri khas yang berbeda-beda. Dan salah satu yang paling berani, yang frontal adalah Kunyang ini. Emang gitu? Iya. Kita tuh denger ceritanya soalnya awalnya bertanya-tanya. Katanya kalau udah lepas kepalanya dari badannya, ya udah aja gitu. Kayak yang powerless dan gak bisa apa-apa. Iya. Namun, Jadi kita dapat Kuyang. info lagi kemarin. Nah, jadi yang menarik memang kayaknya apakah benar? Ini kita harus nanya Bang Mongol sebenarnya. Enggak dong. Apakah memang Sebagai Kuyang ini mantan tuh... Kuyang ya Bang. Sebagai mantan Kuyang ya. Itu dia. Sebagai mantan Kuyang. Wawan, Anda paling kenceng hari ini. Anda terwakili. Ya, sebenarnya Kunyang itu kan memang tidak seperti yang lain, mungkin kayak Suster Ngesot atau tidak. Kan kalau Indonesia tuh film-film horor ya, kalau nggak Wewe Gombel, Suster Pocong, Ngesot, Pocong, Kuntilanak. Kunyang, Kuntilanak. Udah gitu, segitu-gitu doang. Padahal kan nenek gayung, kakek cangkul, Bener. gitu ya. Kan ada kan tuh film. Air terjun. Tapi Kunyang itu memang dia tuh agresif sebenarnya. Gitu. Dia tuh kan lepasin kepala setengahnya yang lainnya di rumah atau mungkin di Sebuah tempat sebuah ya. tempat di hutan. Dia itu kan jalan kan nyari mangsa. Iya, ya tapi mangsanya bukannya cuma bayi. Orang dewasa enggak kan? Bayi aja atau hewan. Sebenarnya dalam hal ini mungkin kita bisa nanya ke praktisi langsung orang Kalimantan, karena kan Kunyang ini identik dengan Kalimantan. Ini adalah salah satu namanya urban legend Kalimantan. ini Kalimantan. Iya. Tapi Kuyang tuh harus selalu perempuan. Kalau Masalahnya kita juga bingung waktu dia keluarin badannya, kelaminnya di mana? Ya kan Mas Adi, dia keluar, terus dia ngekelamin ke bawah. Aduh, dia cuma bawa jeroan sih. Nggak bawa. bawa aja. Tapi kalau Mongol setahu kemarin kita bintang tamu kita juga kemarin sempat orang Kalimantan yang juga kakeknya tuh mengobati orang yang pernah punya ilmu kunyang, dan ternyata itu bisa disembuhkan asal dari niat hati orang tersebut ingin dulu. Karena itu kan berarti kalau kita benar-benar pengen mau berubah, otomatis kita harus menyangkal. Kebetulan banget nih Bang Mongol. Ya, Alisa nih mau Saya mau sembuh. Ya, dia pengen sembuh, gue pengen sakit. Aduh. Tapi sebenarnya kalau seseorang punya ilmu kuyang, itu kan biasanya katanya kalau ada perjanjian sama iblis gitu, itu apa saja yang jadi akibatnya kalau orang bikin perjanjian? sebenarnya semua orang di dunia ini, mereka yang memiliki perjanjian dengan dunia gaib,
itu mayoritas seharusnya tuh bisa dilanggar. Bang Mongol pernah punya perjanjian? Pernah, saya punya dan namanya The Black Covenant with Satan. Oke. Nah, gua langgar kan sekarang. Lebih ngeri perjanjian sama iblis atau kalau sama manusia? Iya kan. Ya, itu memang janji manis. Kan gua bayar duitnya Ngol ya. Ini udah 25 M gua belum balik-balik sampai hari ini udah 3 tahun. Ya Allah. Ku ikhlaskan daripada aku bengkok bibir making during itu. Jadi kasih rezeki yang lain, Bang. Iya, tapi yang jujur kita nggak aja, terhitung. gua 4 hari nggak ngomong. Ya iyalah gede banget ya, Syah. Gue gue nggak mau begitu lah ntar. Jadi gue bilang ya udahlah, kalau memang Tuhan izinkan itu, ya gue anggap sebagai mungkin apa yang sudah. Udah ya udahlah, gue ikhlas. Gue mulai lagi dengan yang baru. Kalau perjanjian perjanjian dengan makhluk halus itu adalah perjanjian antara kita dengan dia, harus diingat menggunakan perantara atau langsung kita dengan dia. Maksudnya gini. Contoh nih kita berdua, tapi menggunakan dia sebagai perantaranya. Nah berarti dapat komisi. Iya, enggak. Yang paling pertama kalau kita hilang lu. Oh gitu. Wah, ini dulu yang iya, efeknya nanti ngembet ke keturunan. Kalau kuyang gitu nggak? Kuyang konon kabarnya juga begitu. Dia Ada ke keturunannya nanti. Di film ini proses syutingnya tuh berapa lama sebenarnya? Hampir 25 hari ya, lupa Sekitar deh. 25 hari. Ya. Pemeran utamanya kan Bro Dimas ya. Dimas dan Aditya. Aditya ya. Alisa. Dalam kehidupan sehari-hari kalian bertiga yang hadir hari ini punya pengalaman mistis enggak? Lempar sah. Yang dari cowok. Nah kebetulan Bang, gue tuh baru percaya sama hal-hal mistis itu baru kayak berapa bulan belakangan tuh. Per 2023-2024 inilah. 2023 juga akhir banget. Dulu skeptis. Iya, dulu kayak misalnya Cuek. Padahal teman-teman cerita apa kalau ke rumah kosong gitu, terus ada hantu di sini, yang lain pada lari, gue biasa aja. Terus gue tuh biasa aja, kayak nggak takut. Karena kalau cuma misalnya ngelihat atau apa, nggak ada perasaan apa takut atau apa. Terus ya pokoknya singkatnya tiba-tiba pokoknya habis nggak tahu lagi habis syuting atau habis apa, tiba-tiba lagi liburan ke Bali nih. Terus ketemu orang. Ketemu temen gue itu punya bawa pacarnya kan, terus lagi kenalan gitu, terus dia langsung lihat gini, lo kemarin habis dari sini gitu. Hah? Iya kok tahu? Terus tiba-tiba kayak nggak berani ngeliat dia gitu. Lo pasti nggak berani ngeliat gue sekarang. Padahal dia duduk di depan gue, terus kita duduk depan-depanan di antara di batasin meja doang, terus iya kok gue nggak berani ngeliat lo, kenapa ya gitu? Kok gue nggak berani? Ngeliat gue berani nggak? Nggak berani. Iya ada yang ngikutin lo katanya. Ah nggak mungkin gitu. Beneran? Lo kemarin habis syuting di sini. Dia ngasih tahu. Di sini iya kayak ketempelan gitulah, tapi nggak percaya. Dibilang intinya ini ngikutin lo itu perempuan, dia naksir banget sama lo, tapi mukanya hancur, tapi dia bule, bekas perang dulu. Lo pernah nggak syuting di lokasi yang bersejarah atau apa? Mungkin itu nyangkut di situ karena intinya terus habis itu nggak lama dia ngobrol sama orang ini. Si bule ini suka sama orang lokal yang mukanya mirip sama gue, ngeri banget. Kok bisa ya? Tapi gue nggak tahu beneran atau enggak. Tapi akhirnya? Tapi gue tahu, cuman emang pokoknya di hari-hari itu tuh ngerasanya lagi kelam banget bawaannya tuh, nggak ngerti ya kalau ketempelan tuh gimana sih rasanya. Ya, pokoknya gitu aja. Terus kata dia nanti kita, tapi lama itu kayak udah mau sebulanan lebih. Terus kata dia nanti kita cari satu waktu harus ada di ruangan tertutup sih biar energinya enak. Nanti kita kayak melakukan pembersihan. Iya itu, gitu. Udah itu udah dilakukan. Dan dia ini yang ngomong si pacarnya temen gue ini, dia orang Kalimantan, anak salah satu apa ya mungkin raja ya kalau di Kalimantan ya atau apa yang biasa kalau lagi ada ritual atau apa dia tuh yang biasa baca-baca mantra dan pemimpin upacaranya lah. Dan tapi akhirnya dibersihin belum? Bersihkan. Pokoknya bentar Andre, terus dia berapa hari kemudian kita cari waktu terus ke tempat teman di kamar kayak gini, duduk depan-depanan gini. Dia terus ada temannya satu lagi, terus aku, terus satu lagi ada temen gue. Udah dia tuh yang satu kayak main musik itu pelan banget alunan musiknya. Terus tiba-tiba dia kayak masukin sesuatu gitu ke dalam dirinya. Terus dia berdiri, nggak tahu, indah banget gerakannya, terus cuma bisa bengong doang. Kata temen gue yang cowok nih, dia bilang ikutin aja. Terus kayak, gue dibawa ke tempat apaan ini? Kayak lampu kamar dimatiin, terus mereka main musik kayak gitu. Terus ke belakang, jalan ke belakang, tiba-tiba dia megang kayak gini, tapi nggak disentuh, cuman di gitu doang. Udah terus, ya udah nggak inget lah ya. Terus nggak lama dia ambil plastik, terus biasa lah kayak mual, muntah gitu. Wah terus sampai keluar apa ingus, air mata segala macam. Udah selesai tuh kayak sekitar 10 menitan, terus nggak lama
ngap-ngap kayak itu, hidupin lampu. Aman, enteng, berani lihat gue nggak? Berani. Terus udah berani tiba-tiba nggak tahu itu alam bawah sadar atau psikologis itu, atau dari situ akhirnya lu mempercayai akhirnya kayak dunia gaib itu ada, dunia mistis itu ada. Kalau Anda punya pengalaman seperti apa? Kalau aku tuh emang sensitif dari zaman kuliah, sebenarnya dari kecil. Terus tapi yang benar-benar gongnya itu waktu kuliah pernah ikut Cinta Alam. Terus habis itu suruh ke Ujung Kulon. Terus jalan selama 2 minggu di Ujung Kulon, ke Ujung Kulonnya atau ke Pulau Pecang atau? Enggak, bener-bener ke Ujung Kulon. Nama daerahnya apalah, pokoknya di pantainya gitu, terus masuk hutan. Nah, terus hutannya tuh yang masih hutan perawan yang belum ada orang yang lewat. Udah di situ tiba-tiba berat punggung. Terus aku kayak, ini apa sih gitu kan. Tadi belum ada yang percaya. Tolong, terus habis itu tiba-tiba udah teriak-teriak gitu selama 2 jam, 3 jam, terus habis itu berhenti, besoknya malam-malam gitu lagi sampai 3 harian gitu, sampai akhirnya pulang ke Jakarta masih kayak gitu, sampai akhirnya dibawa ke orang pinter di Bandung, terus sama orang pinternya kayak cuma dipegang tangannya suruh salam, terus habis itu aku kayak teriak-teriak terus bisa bahasa-bahasa aneh. Terus itu sampai di videoin sama abangku cuma kayak nonton gitu, mamaku udah nangis-nangis gitu. Aku kayak teriak-teriak, lama banget, cukup lama. Dan aku ngerasa pas udah akhirnya sejam sampai 1,5 jam teriak-teriak kayak ada yang keluar dari sini gitu, kayak ada yang urat-uratnya tuh kayak ketarik gitu, kayak ada yang gituin gitu. Padahal dia tuh cuma salaman doang. Terus katanya ternyata emang ada yang nempel dan bentuknya ular gitu. Wah, dibikin sketsa enak. Wah, kalau Anda? Waduh, kayaknya aku nggak ada yang basis teman-teman. Justru yang menarik tuh ada beberapa, aku bisa, jadi beberapa kali ketemu orang yang bilang, Mbak, terus kamu ditunggu untuk ini apa, nyekar kemana gitu. Terus ada lagi yang bilang, tiba-tiba ketemu lagi bilang, Mbak, ini apa? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa nanyanya ke gue gitu. Terus ya hal-hal yang simple-simple gitu ya gitu. Terus kalau adikku memang sensitif banget. Makanya suka, udah Put, lu juga bisa, buka aja deh. Nggak usah, ngapain, orang gue nggak mau, orang gue syuting beginian terus, ngapain dibukain gitu maksudnya. Atau yang kayak kalau misalnya puasa agak lama, ngomong apa kejadian gitu-gitu sih. Tapi di saat syuting film Kuyang ini, ada hal-hal berbau supranatural mistis nggak? Ada 2 hal. Yang pertama, yang kita pindah desa, dari satu desa ke desa lain, syutingnya beda tempat, ada yang luka, kakinya luka. Terus dicek kok badannya nggak enak banget, kemungkinan gigit serangga. Terus begitu dicek ke medis nggak bisa, medis sudah lihat, terus bilang, Pak, Bapak mesti balik ke dusun yang sebelumnya. Ketemu dulu sama shaman yang di desa sebelumnya. Terus ya dia izin hari itu, terus ternyata ada 2 orang, jadi nggak cuma dia, ada 1 lagi yang juga mengalami. Mereka berangkatlah, balik lagi agak mendingan, meskipun setelah selesai syuting tetap mesti ke dokter karena kulit kan gitu. Tapi sebelumnya apa-apain udah sehari 2 hari nggak membaik gitu, malah makin parah. Jadi itu 1. Yang kedua, ngelihat ini di depan mata saya begini. Teriak. 1 pas lagi take adegannya, tapi cuman one take oke. Bagus banget. Jadi kita nggak tahu apakah Alisa Abidin breakthrough dalam keaktorannya. Terus apa hantunya yang breakthrough ya? Hantunya bantuin. Jadi ada adegan kerasukan, terus udah take-nya panjang gitu. Terus pas akhir-akhir, udah ya nih final shot diambilnya dari atas, terus aku lagi tiduran gitu. Terus kayak udah tiba-tiba kan biasa meraung-raung gitu, tiba-tiba aku teriak panjang banget gitu, melengking, tapi itu bukan aku yang teriak. Jadi kayak, terus pokoknya takut suaranya banget. Lain sih. Dan teriaknya itu persis banget kayak waktu aku di Ujung Kulon. Pas itu udah kayak 5 tahun yang lalu. Terus habis itu langsung stop, terus yang lain tiba-tiba hening, Mbak Putri semua, terus kayak, bagus tadi teriaknya gitu kan. Terus aku kayak, enggak, terus langsung nangis di situ sampai syutingnya harus di stop dulu. Sampai hapus makeup masih nangis, besoknya libur dulu sehari gitu. Tapi berarti kan syuting, memang sih kalau syuting film horor tuh kadang nggak pernah diduga suka ada yang begitu-begitu. Iya, karena kan narik energinya katanya ya. Iya, karena kan penjiwaan karakter film tuh kan juga harus terjiwai sempurna untuk menghasilkan hasil. Itulah kenapa gue selalu nolak film horor.
Aku juga mulai berpikir sih. Gua udah deh lompat-lompat lantai 2 sih nggak apa-apa, yang penting diikat gitu. Yang penting diikat ya kan. Mereka tahu kita lagi syuting horor. Iya, karena teritori kan bergerak. Apalagi kalau pihak yang punya PH tidak kulonuwun dulu. Kan harus ada umbo rambeknya, ada sesajennya, ada izin dan sebagainya. Itulah kadang-kadang kalau kita orang bilang tapi itu kan nggak sesuai syariat agama atau nggak sesuai agama. Ya itu bagian dari kompromi. Selama kita tidak keluar dari akidah agama, fine-fine aja. Kan cuma naruh nasi kuning, gak usah dibaca-bacain. Kalau sebenarnya mereka bisa nggak? Ada yang bilang mereka nggak bisa bedain soalnya. Ini lagi syuting sama nggak syuting. Taunya ada. Bisa, ada banyak kasus begitu. Tapi selama proses syuting ini kan pasti ada kejadian kayak Alisa selalu dibangunin tiap jam 2 malam. Iya. Itu siapa yang bangunin dia? Itu jadi pas pertama kali datang tidur, terus abis itu di kasur itu kayak ada yang duduk gitu, kayak gitu. Jadi kasurnya kayak gitu. Terus pas aku bangun, aku mikir ini apa ya, tidur. Besoknya gitu lagi bangun, nggak ada siapa-siapa. Besoknya aku nyoba ini bunyi apa, terus aku kayak coba praktekin. Pas aku duduk gini bunyinya sama, tapi kok nggak ada siapa-siapa, aku sendirian. Dan besoknya aku tidur sama asisten gue. Jadi kalau Anda di rumah warga aman? Aman, gitu. Saya malah dimasakin mulu ya jadi. Oh, calon menantu. Iya, benar. Tapi di filmku yang Sekutu Iblis yang apa namanya? Selalu mengintai. Yang selalu mengintai. Ada nggak dialog atau scene yang paling berkesan atau paling mengurus energi buat kalian bertiga? Menguras energi. Yang ada. Air mata keluarnya, ada yang netes darah gitu. Tuh. Nggak perlu ya? mimisan. Oh, mimisan ya? Mimisan kan di hidung bukan? Ada nggak dialog atau scene yang sangat menggugah? Kalau menguras tenaga ada, karena ada satu scene ritual yang agak lumayan panjang. Kita di dalam satu set yang kecil dan panas, pengap banget gitu. Jadi energinya sih yang sangat kekuras. Ya lagi-lagi nggak tahu karena trans, nggak tahu karena apa. Begitu cut masih gemeter. Tapi kayaknya capek aja sih. Ada nggak kesulitannya selama kalian memerankan karakter film ini? Patingan? Kesulitannya karena mungkin salah satunya yang menjadi tantangan karena jamnya dibalik kalau syuting ya. Jadi mostly kita ada beberapa yang dari sore ke pagi gitu. Bukan dari pagi ke malam syuting, cuma dari sore startnya karena kita ambil scene gelap kan. Iya, semalam. Itu buatku sih tantangan ya, karena kayak harus ngedeliver scene-scene yang bobotnya berat gitu. Dan harus mengendalikan mood. Banget tuh, ya kan. Terus itu sih menurutku jadi tantangan sih. Partnernya enak-enak. Sama ini sebenarnya. Oh iya, gemes banget sih. Ini kan banyak CGI ya. Nah, jadi bersahabat dengan teknologi itu sesuatu yang lain juga gitu. Karena Kuyang kan secara teknis harus kelihatannya sini ke atas gitu. Jadi ngeliatin teman-teman Bunda Eli gitu yang di trailer kelihatan pakai swim cap warna biru, jadi biru segini gitu. Terus kita harus melihat dia mengerikan. Sementara padahal nggak serem. Karena kayak pakai baju renang gitu. Iya. Waktu film ini terpilih kalian menjadi cast-nya, pemerannya, ada workshop nggak? Workshop ada. Reading besarnya pasti ada. Belajar logatnya Kalimantan pasti ada banget tuh. Wah. Kesulitannya apa dari semuanya? Kesulitannya karena kita bukan orang Kalimantan. Terus harus belajar bahasa, aksen termasuk bahasanya. Susah. Kita punya coaching dialek coach sendiri orang pakai bahasa Banjar. Oke. Ada dialeknya. Bahasanya enggak. Tapi dialek Banjar. Dialek Banjar. Kita tuh masih berharap karena masih nggak mau crossing any other kita pengen tetap respect sama budaya yang ada. Jadi kita mencoba menciptakan budaya baru, bukan budaya baru, inspired by Kalimantan. Terus ada rasa Banjarnya, tapi kata-katanya bukan kata-kata Banjar. Jadi coba ada kata-kata yang disebutkan. Iya, kita cuman itu aja ya, kalau manggil sering, oi. Sama kalau misalkan misalnya kita ngomong ini rambut kuyang, misalnya gitu. Ini rambut kuyang. Ah, gitu-gitu tuh itunya tuh. Agak ada. Ini rambut kuyang. Iya. Itu bahasanya tuh gitu-gitu, jadi kayak susah banget. Menurut Bang Mongol, apakah Kuyang akan selalu menargetkan ibu hamil atau darah bayi gitu yang baru lahir? Ada kaitannya nggak?
sama Bang Mongol yang pernah bikin perjanjian iblis itu? Mungkin dibisikin kali. Sebenarnya kalau target bayi itu universal sih sebenarnya. Vampir kan juga targetnya bayi. Emang gitu? Emang ya? Vampire itu kalau untuk melakukan ritual untuk dia naik level kan harus ada The Black Covenant. Darahnya tapi harus yang murni ya, Harus bayi. murni dari darah manusia. Aku lagi hamil lagi 4 bulan. Itulah. Oh, jangan terlalu parno. Jangan terlalu parno. Amerika mungkin, Indonesia nggak mungkin begitu. Indonesia itu hanya melakukan kalau untuk bayi biasanya yang hasil aborsi yang ada di klinik-klinik ilegal bersalin ilegal. Oke. Itu biasanya kalau di klinik-klinik bersalin yang ilegal itu suka ada ember warna biru, warna merah gitu yang ada tutupannya itu loh. Yang tempat tong begitu. Nah, itu nanti di situ tuh darah-darah aborsi atau mungkin sisa potongan janin yang sudah terbentuk. Nah itu, tapi kalau untuk orang yang hidup, maksudnya kayak dia hamil atau anak-anak di rumah nggak ada. Nah, itu nggak ke situ. Kalau seandainya hilang mungkin ya diculik. Bang, kalau setan hantu makhluk halus itu kan ada ini ya, ada apa? Levelnya kan ya? Iya, tingkatannya. Kalau kayak kuyang gini dia ada di Territory spirit. Territory spirit. Kuyang nggak bisa ngelewatin laut Iya, gitu. itu hanya daerah. Iya. Gak punya pelampung kali. Perbatasan daerah, setiap daerah kan punya teritori berbeda-beda. Oleh sebab itu orang-orang dari daerah bawa jimat ke Jakarta, dia punya ilmu. Maksudnya dia contoh nih dari daerah mana gitu, terus ke Jakarta, dia mau bawa ilmunya dari sana harus ke sini tuh dia harus bikin ritual dulu. Apa karena itu jadinya karena teritori tadi namanya juga beda-beda di berbagai tempat ya. Kuyang ada Palasik. Iya, ada banyak. Kayak kita Swangi di kali Nusa Tenggara, di Sangir namanya Songko. Begitu, semuanya sama. Tapi kan balik lagi, hantu itu lawan dari Tuhan. Dibalik ya? Ya kan? Tuhan, hantu. Jadi sebenarnya ya kalaupun kita, tapi itu kan salah satu, maksudnya urban legend dalam dunia demons, dalam dunia persetanan. Tapi kan yang perlu kita garis bawahi adalah pencipta langit dan bumi ini udah ada. Mereka hanya bagian yang punya derajat mungkin kita lebih tinggi dibandingkan mereka. Karena kita hukum agama menyatakan manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi otomatis tetap kita conclusion diri adalah we are the winner. Kalau kita udah tahu kayak gitu, Bang Mongol, maksudnya kenapa orang masih bikin perjanjian sama iblis? Itu betul. Ya mungkin ada alasan tertentu. Apa tuh? Kepepet mania paling sering. Emang ngasih duit kalau Turunan perjanjian juga sama ya? iblis gitu? Katanya sih, kata konon kabarnya, tapi kalau setahu saya Kuyang itu tidak memberi harta. Jadi Kuyang tuh ngasih apa? Ada yang bilang apa biar bisa nyembuh aib. Iya, bisa powerful, punya apa ya, semacam kayak punya kelebihan lebih. Kalau mau nyari duit ya ke Blorong atau kan kalau konon kabarnya ke Gunung Kawi. Itu kan menurut literasi masyarakat. Benar atau tidaknya ya kan saya belum pernah ke sana. Karena buat kami, saya nih dulu di satanik, kalau nyari begitu mah langsung aja ke Baal sebagai Lord of Well. Langsung jalurnya udah tahu. Langsung. Apa yang menurut kalian Oprah Scott itu harus nonton film ini? Apa keistimewaan film Kuyang ini? Yang hashtagnya siang kau diburu, malam kau dimangsa. Widih. Oprah Scott, gini. Kalau kalian ikutan nonton Kuyang akan tahu bahwa satu, production value film Indonesia semakin baik karena CGI-nya bagus. Aku lihat trailernya happy banget gitu. Satu itu. Terus yang kedua bisa melihat sisi lain Belitung. Meskipun kita budayanya Kalimantan, kita bisa refresh lagi ngeliat budaya yang lain, horor tapi bukan Jawa. Karena sering banget kita kan horor tapi Jawa gitu ya. Nah ini sesuatu yang lain lagi. Film Kuyang ini menurut gue nggak cuma sekedar hantu, gue juga suka ada banyak sisi yang bisa kita ambil ya. Salah satunya ada sisi dramanya yang nggak kalah sama sisi horornya. Gue suka banget dinamika suami istri pasangan Jawa ini ketika mereka punya konflik. Ya kan, mereka satu bininya lagi bunting, suaminya nggak punya kerjaan, punya kerjaan. Gak usah banyak tapi spoiler. Peluangnya adanya di Kalimantan. Gas. Nah,
perjalanan mereka gitu sampai di Kalimantan pasti kan dihiasi dengan konflik-konflik. Menurut gue itu sangat amat manusiawi gitu ya, di antara Kuyang dan yang lainnya menghantui tapi tetap ada berantemnya tuh kayak wow. Itulah rumah tangga ya teman-teman. Anda curhat banget ya. Kalau aku menambah pengetahuan baru soal persetan Indonesia. Perhantuan. Jadi nggak cuma pocong, nggak cuma apa, nambah karakter baru nih Kuyang. Jadi buat teman-teman semuanya, Opera Squad jangan lupa tanggal berapa? 7 Maret. Silakan dipromosikan. Jangan lupa nonton Kuyang, Sekutu Iblis yang selalu mengintai. Betul, tanggal 7 Maret di bioskop-bioskop di seluruh tanah air. Betul. Oke, terima kasih sudah datang. Terima kasih Bang Mongol. Terima kasih. Saya Mongol Stress. Mengingatkan buat teman-teman semuanya, Indonesia sekarang memiliki film horor baru. Betul. Judulnya Kuyang. Kuyang. Ya kan, jangan lupa ajak mantan lu kalau perlu. Itu dia. Mantan mertua juga boleh. Ya kan? Boleh. Ajak nonton di seluruh ya. Bukan cuma kali-kali satu. Ada CGV juga. Oh, di seluruh. Ada platinum juga. Bagus. Ada premium juga. Ada layar tancap di Betul. Bisa. Nontonnya tanggal 7 Maret serentak. Jadi jangan lupa tonton serentak di tanggal 7 Maret di seluruh bioskop di Indonesia. Betul. Film yang berjudul Kuyang, Sekutu Iblis yang selalu mengintai. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Bang Mongol. Sampaikan salam buat Pak Yongki. Kalau ada butuh karakter yang callingan Pak Yongki, callingan. Ya, calling Pak. Harga kita bisa ke Dipa. Pokoknya buat teman-teman yang punya cerita horor, langsung komen di YouTube kita atau DM di Instagram. Tapi ingat, harus cerita yang Anda alami, bukan dari cerita orang lain. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Saya Mongol, terima kasih. Terima kasih Bang Mongol. Terima kasih banyak. Sukses semuanya. Terima kasih. Sawadika. Buat semua ya. Dadah.